破解之法。好大的动静！收到拜师需求，现发布收徒任务，任务失败惩罚头发掉光。我的毛啊！挡住！你新徒儿快被打死了。什么？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Sebelumnya kita tahu bahwa Bai Chen sudah mendapatkan murid baru yang adalah Lin Xuan. Namun seperti biasa perekrutannya ini tidaklah berjalan mulus. Karena murid baru pasti saja belum sepenuhnya percaya kepada Bai Chen dan juga Sekte Abadi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Bai Chen perlahan mampu membuat kesetiaan Lin Xuan perlahan meningkat. Dimulai dengan memberinya buku latihan hingga mengajaknya memasuki ruangan latihan di Sekte Abadi. Alhasil di ruangan itu Lin Xuan berhasil mengalahkan simpul hatinya yang selama ini menjadi musuh terberatnya. Sehingga dengan demikian Lin Xuan pun akhirnya secara resmi menjadi bagian dari Sekte Abadi. Kemudian scene beralih pada sebuah istana di sebuah kekaisaran. Kita diperlihatkan adanya seseorang permaisuri yang merasa kecewa terhadap para tetua yang kini sudah melakukan kesalahan. Di mana pada sebuah dekrit para tetua malah menyetujui sesuatu hal tanpa izin dari permaisuri. Tentu si permaisuri menjadi marah menanyakan apa tujuan sebenarnya dari para tetua ini. Namun para tetua bilang mereka tidak ada niatan buruk terhadap sang permaisuri. Hanya saja mereka melakukan ini untuk menjalankan tugas kekaisarannya. Alhasil mendengar itu sang permaisuri pun kemudian menyuruh semuanya untuk segera pergi. Dan dari arah belakang muncullah sosok wanita yang ternyata wajahnya mirip guys dengan si permaisuri. Dan ya, dia adalah Xuan Wu permaisuri asli dari kekaisaran ini. Di mana barusan dia menyuruh kepada wanita ini untuk menyamar sebagai dirinya. Entah apa alasannya guys, yang pasti nampaknya Xuan Wu ini memiliki semacam permasalahan di keluarganya. Di saat yang sama, tiba-tiba Xuan Wu merasa kesakitan. Dia bilang waktunya sudah habis dan dirinya harus segera mencari solusi dari permasalahannya. Yang ternyata Xuan Wu ini sejak kecil sudah memiliki sebuah kutukan yang telah dilekatkan oleh ayahnya. Membuat dia merasa ketakutan dan selalu merasa kesakitan hingga sampai saat ini. Namun rasa sakit yang dia rasakan barusan, dia merasa kalau waktu kebangkitan kutukan keluarganya akan segera tiba. Oleh karena itu, dia terus berpikir dan mencari solusi dalam menghentikan kebangkitan kutukannya ini. Singkat cerita, Xuan Yu pun pergi dari kekaisaran mencari solusi menghentikan kutukan di tubuhnya. Di perjalanan dirinya tak sengaja melihat adanya sebuah cahaya yang menjulang ke langit, yang itu adalah cahaya milik Luoli yang tengah melakukan penerobosan. Kekuatan poenik apinya sungguh luar biasa, bahkan sampai menimbulkan semacam tembakan energi dari dalam tubuhnya. Melihat fenomena tersebut, Xuan Yu pun menjadi penasaran cahaya apakah itu. Dia mengira apakah tempat ini yang ditakdirkan untuk dirinya menghilangkan kutukan ini. Di tempat Sekte Abadi, semua murid auto kaget guys dengan ledakan kekuatan dari Luoli. Tak ketinggalan si Hetian yang kini terus memujinya. Bahkan Zhao Hong bilang jika kekuatan Luoli sungguh mengesankan dibandingkan penerobosan sebelumnya. Lain halnya dengan para muridnya. Bai Chen di sana malah merasa khawatir akan kekuatan muridnya yang setiap hari selalu menjadi bertambah kuat. Dia merasa dunia ini tidak adil karena kekuatan dirinya bahkan lebih lemah dibandingkan semua muridnya. Di saat Bai Chen tengah mengeluh, muncullah sistemnya menginformasikan mengenai misi lanjutan yang adalah merekrut murid lagi. Sistem mendeteksi adanya seseorang yang harus dijadikan murid oleh Bai Chen.
Bai Chen semakin kesal dengan sistemnya karena setiap kali dia ingin bersantai, sistemnya ini selalu memberikannya sebuah tugas. Namun Bai Chen menjadi antusias dikala sistemnya bilang jika murid yang akan dia rekrut bukanlah murid sembarangan melainkan adalah sosok yang fenomenal. Yang di masa depan itu bisa membangunkan sekte abadi semakin megah. Seperti biasa perekrutan ini memiliki batas waktu yang kini adalah 3 jam saja. Di mana jika Bai Chen gagal maka hukumannya kepala Bai Chen akan menjadi botak. 任务失败惩罚，头发掉光。 Sin berpindah ke tempat latihan si Chang'e yang lagi-lagi sama halnya dengan Luoli. Dia juga berlatih dan sebentar lagi akan melakukan terobosan. Tapi penerobosannya menimbulkan permasalahan guys. Yang kini tembakan kekuatan dari tubuhnya tak disangka mengenai perahu milik Xuan Yu. Alhasil dalam sekejap perahu itu pun terbakar dan mulai turun tak terkendali. Di bawah perahu itu masih terlihat para murid yang masih bersantui dan berbincang tipis. Mereka pun menjadi panik terutama Lin Xuan yang pertama kali melihatnya dia auto kaget. Sontak Hetian menjadi panik dikala sektenya yang kini sudah hancur tertimpa perahu yang terbakar. Namun kembali kebodohan Hetian ini pun membuatnya auto pingsan dikala dirinya akan menahan perahu itu seketika dia malah terpental dan pingsan. Segera dari dalam perahu muncullah Xuan Yu yang kini merasa marah. Dia tidak terima atas kecelakaannya pada perahunya. Xuan Yu merasa dirinya tengah dibegal dan diserang oleh para murid sekte abadi. Perkataan itu membuat Hetian kembali bangkit. Dia tentu tidaklah mengetahui permasalahan sesungguhnya. Jadinya ia masih kekeh kalau yang salah itu bukan mereka, melainkan Xuan Yu yang telah menabrak sekte abadinya. Sontak Lin Xuan auto panik. Dia bahkan mengira jika Hetian sudah tewas, jadinya ia pun murka dan siap untuk menghabisi Xuan Yu. Namun lagi-lagi inilah yang terjadi. Ya, dia pun auto terpental dan akhirnya pingsan. Dan setelah itu giliran Zhao Hong yang turun tangan guys. Dia mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk melawan Xuan Yu. Namun tanpa diduga kekuatan Xuan Yu ini sungguh luar biasa. Terbukti serangannya membuat Zhao Hong akhirnya kewalahan. Dengan pede, Xuan Yu bilang jika kekuatannya tidak sebanding dengan semua orang di sini. Di mana semua orang di sini terlalu lemah yang tidak dapat menandinginya. Beruntung di sana kedua senior pun datang dan kini bersiap untuk bertarung bersama-sama. Awalnya Xuan Yu pede dirinya bisa mengalahkan kelima murid sekte abadi ini. Tapi inilah yang terjadi. Ya, dia malah dikepung dan digebukin bareng-bareng. Di sisi lain di tempat Bai Chen, dia yang tengah bersantai tiba-tiba sistemnya menginformasikan mengenai calon muridnya yang kini tengah disiksa. Tentu dia pun panik dan langsung menuju ke tempat para muridnya. Dengan gayanya dia pun menghentikan tindakan para muridnya dan memarahinya jika semua muridnya telah memalukan memukuli musuh sampai seperti ini. Bai Chen kemudian diperlihatkan identitas dari Xuan Yu yang seketika saja dia pun auto senang. Karena Xuan Yu ini adalah seorang permaisuri guys. Dengan gayanya, Bai Chen berpura-pura bertanya tujuan kedatangan dari Xuan Yu alias permaisuri ke sekte abadinya. Tentu kedatangannya tidaklah disengaja. Dia mengatakan kalau perahunya telah diserang oleh para murid sekte abadi. Tak ingin perdebatan terus terjadi, akhirnya Bai Chen pun menengahinya dengan meminta Luoli mengajak semua juniornya untuk memperbaiki perahu milik Xuan Yu. Jelas, mendengar ini semua murid menolaknya. Mereka tidaklah berkewajiban menolong wanita ini karena mereka merasa tidak bersalah. Namun kembali Hetian malah berbeda pendapat dengan semua murid guys. Dia malah mengatakan harusnya semua murid memperbaiki perahu milik Xuan Yu. Tak basa-basi lagi Bai Chen kemudian mengajak Xuan Yu untuk mengikutinya ke dalam aula sekte abadi. Tentu saja Xuan Yu auto kaget dengan aula sekte abadi yang benar-benar tersembunyi dalam sebuah alam rahasia. Dia merasa kagum dengan sekte abadi terutama dengan Bai Chen. Dia mengira jika Bai Chen sudah mengetahui permasalahannya dan menanyakan tentang solusinya. Seperti biasa dengan gayanya Bai Chen terlihat tenang, tapi di dalam hatinya dia panik karena tidak mengetahui masalah apa yang menimpa wanita ini.
救什么？你倒是给点提示啊！ Demi untuk mengalihkan pembicaraannya, Bai Chen pun kembali mengajak Xuan Yu untuk mengikutinya. Dia mengajak Xuan Yu pergi ke tempat latihan, di mana jika Xuan Yu berhasil keluar dari dalam sana, maka semua masalahnya akan terselesaikan. Mendengar itu, Xuan Yu pun percaya dan langsung memasukinya. Setelah masuk, Bai Chen pun segera menutup pintunya dan berlari menuju danau untuk melihat masalah apa yang menimpa Xuan Yu. Di dalam ruangan latihan, Xuan Yu bertemu dengan ayahnya. Namun Xuan Yu seperti ketakutan setelah melihat ayahnya. Mereka berdebat hingga sang ayah meminta anaknya ini untuk menurutinya untuk memberikan jiwa Xuan Yu agar bisa meningkatkan kekuatannya. Jelas saja Xuan Yu pun menolaknya dan berakhir pertarungan pun dilakukan. Melihat siaran langsung tersebut, Bai Chen auto terhibur dengan drama ayah dan anak ini, di mana di dalam sana terjadi perdebatan dan pertarungan yang tiada henti antara seorang anak dengan seorang ayah. Hal itu disebabkan adanya kutukan darah keluarga Xuan yang melekat pada tubuh Xuan Yu. Sampai akhirnya perdebatan mereka pun terhenti dikala tubuh Xuan Yu itu mulai merasakan fluktuasi dari kutukan tersebut. Bai Chen menjadi panik dan dia pun langsung masuk ke dalam sana, tapi inilah yang terjadi. Dia malah babak belur dipukul habis-habisan, guys. Dikatakan menurut sistemnya, Xuan Yu saat ini sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Di mana tubuhnya sudah dirasuki roh jahat, bahkan kutukan darah keluarganya juga sudah diaktifkan. Mendengar itu Bai Chen panik karena kini dirinya harus berhadapan dengan Xuan Yu yang sedang kesurupan. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.